Pada masa remaja, mulai muncul berbagai macam masalah yang dihadapi. Salah satunya adalah depresi. Selain itu, ditambah dengan berbagai keadaan yang membuat keadaan depresi semakin meningkat, kemudian akan menimbulkan dampak depresi yang tidak teratasi, yaitu munculnya ide bunuh diri. Depresi merupakan gangguan alam perasaan yang ditandai dengan rasa sedih terus-menerus yang berkepanjangan yang dapat mengganggu kondisi fisik dan kehidupan sosial. Bunuh diri terjadi sepanjang masa hidup dan merupakan penyebab kematian keempat terbesar pada kelompok usia 15-29 tahun secara global pada tahun 2019. Di Indonesia sendiri, angka kejadian depresi pada umur lebih dari 15 tahun berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa 6,1% yang mengalami depresi. Gejala-gejala dari depresi pada remaja sering ditandai dengan perasaan mudah tersinggung, tertekan, takut, tidak bersemangat, sedih, konflik dengan teman, dan konflik dengan keluarga. Perhatian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja perlu ditingkatkan karena dampak dari depresi pada remaja itu seperti mudah putus asa, harga diri rendah, isolasi sosial, dan jika depresi ini tidak ditangani dengan tepat serta berkelanjutan akan menimbulkan pemikiran-pikiran negatif, salah satunya adalah ide untuk bunuh diri. Selain itu, menurut Kemenkes ada beberapa faktor penyebab depresi, yaitu yang pertama jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga status perkawinan, yang keempat letak geografis, yang kelima latar belakang keluarga yang memiliki riwayat hidup depresif, bunuh diri, dan pecandu alkohol, yang keenam faktor kepribadian, yang ketujuh adalah peristiwa pengalaman hidup. Depresi dapat memunculkan perasaan sebagai tidak bahagia atau sedih. Ada pula yang mendorong untuk melukai diri, bahkan mengakhiri hidupnya. Remaja yang mengalami depresi lebih beresiko menyakiti diri sendiri dan memunculkan ide untuk bunuh diri. Berdasarkan hasil survei kesehatan global berbasis sekolah tahun 2015 mengatakan bahwa 18,6% remaja mempunyai keinginan bunuh diri. Dengan remaja yang mengalami gangguan emosional sebesar 35% mempunyai ide bunuh diri dan remaja normal 14% mempunyai ide untuk bunuh diri. Hal ini dikarenakan depresi merupakan gangguan mental yang paling sering terjadi pada remaja dan merupakan faktor risiko munculnya ide bunuh diri, dan apabila pikiran tentang ide bunuh diri berlangsung dalam jangka panjang, maka akan berlanjut pada percobaan bunuh diri yang tentunya dapat mengancam kehidupan remaja. Pendekatan WHO terhadap pencegahan bunuh diri merekomendasikan intervensi penting berbasis bukti yang efektif berikut ini. Yang pertama, batasi benda berbahaya. Yang kedua, gunakan sosmed dengan bijak. Yang ketiga, kenali diri sendiri. Yang keempat, tingkatkan ibadah. Yang kelima, bangun komunikasi dua arah antara orang tua dan remaja. Yang keenam, tingkatkan support orang tua. Yang ketujuh, berikan kesempatan untuk bersenang-senang untuk remaja. Dan yang kedelapan, konsultasikan dengan psikolog atau dokter kejiwaan. Untuk mengetahui apakah remaja mengalami keinginan untuk bunuh diri, dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjawab pertanyaan yang telah diberikan, kemudian jumlahkan skor yang sesuai dengan apa yang Anda rasakan saat ini. Kemudian, yang terakhir, total skor yang telah Anda dapat dan analisa apakah Anda termasuk dalam resiko rendah untuk melakukan bunuh diri atau resiko tinggi untuk melakukan bunuh diri. Bila Anda termasuk dalam resiko tinggi bunuh diri, Anda dapat melakukan konsultasi dengan psikolog atau dokter kejiwaan.